Berarti yang ini pasti menang nih lawan Ibas. 1000%. Kalau menang lawan Ibas 4 ronde menangnya lewat apa? Pasangin pukul lipat nih, pasang. Kalau kena di sini udah selesai. Sekarang hubungannya gimana sama klien kakak? Ngomong apa pas ketemu? Kita perbaiki apa yang salah dari aku. Kalau emang masih bisa diperbaiki. Mimin mau kasih tahu kalian cara beli pay-per-view di video. Yang pertama, kalian download aplikasi video. Kemudian pastikan login ke akun yang kalian punya. Kalau belum punya akun, bikin dulu ya. Klik banner Beyond Madness, lalu klik beli atau buy. Harganya 29.000 di Indonesia atau 9 ringgit di Malaysia. Lalu lakukan pembayaran dengan metode yang tersedia. Tunggu dan kalian akan diarahkan ke halaman Beyond Madness. Begitu paket Beyond Madness All Match aktif, kalian bisa menyaksikan semua pertandingan Beyond Madness di video. Kalau mau beli tiket nonton offline, langsung aja ke kiostix.com. Abis itu kalian pilih mau duduk di mana. Ada 2 pilihan tiket, General Admission dan VIP. Sampai jumpa tanggal 26 April 2025 di Studio 6 SCTV. Kita hari ini kedatangan King Knockout Cima. Cima. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap, Yes. luar biasa. Luar biasa. Ini hari lagi rest day ya. Rest day ya, hari Senin. Gimana persiapan 26 April? Ini berarti Hamin 6. Hamin 6. Nah. Persiapan sudah oke. Tinggal kasih yang terbaik 100% di atas ring. Iji. Gimana Ibas? Ibas. Gak gimana-gimana. Gak gimana-gimana. Biasa aja. Kemarin udah face to face. Apa hasilnya? Hasilnya PD gue makin 1000% menang sih. Udah berani gue lu ya sekarang sama gue ya. Gak gitu pak. Gak gitu kau. Kan gue udah orang Bekasi sekarang. Siapa sih yang ngundang? Salah ya. Aduh. Terus gimana? Kira-kira apa hasilnya nanti lawan Ibas 26 April? Pasti hasilnya wow. Pasti hasilnya wow. It's gonna be different me. Different me. Yes. New me is coming. Apa New me is artinya coming. itu apa itu? Itu artinya seorang Cima yang terbaru akan datang di atas ring nanti. The one and only. King Cima. King Cima. Damn. Dulu ada kakaknya. Kak satunya hilang jadi King doang. Aduh baru mulai. Baru mulai cok. The one and only. Kakak Cima. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Kakak Cima. Aduh. Saya minum dulu bentar. The one and only King Cima. Kok King Cima baru tahu King Cima? Biar keren aja. Oh biar. Emang artinya apa King Cima? Gak ada arti sebenarnya sih. Gara-gara kemarin kan gue sempet naik. Ini yang dijoksin tuh pakai sabuk banyak gitu kok. Daripada dijokin ya udah sekalian aja. Bukan jok motor ya, jokes. Kenapa ini? Dingin. Dingin ya nih AC langsung tampar AC demi. Kenapa itu? Hah? Kenapa jadi King Cima? Kan dulu King Knockout. Raja KO. Kan nggak mungkin namanya di username King Knockout Cima terlalu panjang. Kenapa gak mungkin? Mungkin kalau di atas ring nanti. Oh, jadi King Cima lebih pendek. Iya, betul. Bukan karena ada problem apa gitu. Betul nggak ada. Ada. Padahal ada yang lebih pendek loh. Kakak Cim itu lebih pendek tuh. Itu lebih pendek loh. Hah? Iya, malah jadi panjang King Cima. Enggak, tapi orang-orang kalau ketemu langsung masih banyak yang manggil kakak Cim gitu. Oh, iya. Enggak masalahnya bukan manggilnya. Kalau manggil kan terserah orang ya. Username kenapa ganti? Username. Bismillah. Itu aja. Itu. Hah? Enggak kan gue orang Bekasi katanya. Lah iya, gue mah orang Bekasi. Gue mah ceplos-ceplos aja ngomongin. Iya. Kenapa itu? Iya gara-gara ini. Enggak kan username ganti. Kadang kan memang lagi pengen baru aja gitu. Tapi kok Iya kan makanya itu adalah hashtag This is New Cima coming soon. Emang yang lama kenapa?
Yang lama Yang lama tuh menurut gue masih Cima yang lembek lah. Cima yang lembek. Karena Masih bocil, masih sekarang udah gede. remaja juga. Maksudnya pemikirannya udah lebih luas sekarang. Lebih luas. Yes. Udah berani gua lu sekarang. Enggak, aku mah gini kok. Hah? Enggak gitu. Jadi gimana jawab dong? Yang mana pertanyaannya? Oh yang mana pertanyaannya? Enggak, kenapa ganti username? Mau ini aja, hal baru. Oh, hal Nama baru. Berarti nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Baju bukan ayah ini Mamri nih. Ini JTT bro. Oh JTT bro. Bagus ya JTT ya. Bagus. JTT. Bahannya adem. Ayah ini Mamri? Adem juga. Hah? Aduh. Oh iya, ini cocok nih dipakai ke pantai. Bisa, ini memang untuk di pantai sebenarnya. Emang untuk di pantai. Iya, Berarti nanti nanti kan. ke pantai lah ya. Iyalah abis fight dong. Sama Liburan. siapa? Hah? Sama siapa? Sama family dan lain-lain. Siapa yang beli dan lain-lain? Ada itu intermezzo aja. Cima Oki Film. Damn, that's Nama my panjang name. siapa? Octavianus Cimo Kevialem. Oh, artinya? Artinya tidak ada arti. Kalau Cima itu di Nigeria tuh artinya tuh kayak Tuhan gitulah. Nggak, maksudnya tuh kayak nggak tahu, itu bokap gue yang kasih nama. Jadi Tuhan Oki Film. Octavianus tuh berarti lahir bulan Oktober. Lah bulan Juli gue mah. Enggak, Octavianus. sebenarnya namanya tuh Atefus. Atefus. Itu orang Indonesia tuh dokternya salah nulisnya. Yang benar itu Octavianus, tapi di akte malah Atefus. Jadi kan nggak mungkin masa Atefus mah yang di pantai ya. Lah itu Octavianus. Oh iya. Octavianus malah yang ada anusnya. Gue ngelek ya, gue ngelek. Atefus gak ada anusnya. Oh iya. Ngelek. Kalau Atefus dipanggilnya apa? Atep. Iya, masa Atep pemain Persib dong. Iya. Jadi namanya yang bener Atefus. Cimo Kevialem. Oki Film Marga. Marga mana itu? Marga Nigeria. Uish. Pokoknya orang yang ada Kevialem berarti keluarga gue tuh. Jangan macam-macam. Kalau Greg Nuokolo? Greg Nokolo. Itu tetangga kita, Tetangga di? Beneran? Iya beneran. Di waktu itu juga kita satu kantor di Tanah Abang. Sebelah-sebelahan kantor dia. Kantor apa itu? Gak tahu bokap gue tuh. Atau dia bohong atau enggak kan. Gue kan masih kecil, diceritain aja sama dia. Iya sekarang udah gede. Remaja. Garuk-garuk apa mau minjem 20 juta? Dingin. 20 juta banyak. Aduh 20 juta banyak. 100 juta lah. 20 juta ada? Ada. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga ada. Jadi Cima ini sebenarnya orang Indo sama Malaysia. Blasteran. Bokap orang nyokap orang Indo. Sekarang tambah Malaysia. Tambah Malaysia. Yes. Dari mananya? Dari mananya tambah Malaysia? Karena cinta aja sama negaranya. Negara Indo, Malaysia, ada keluarga juga di sana. The one and only. Jordan top team bro. Oh, kalau Cima yang lama orang timur. Saya bingung sih. Ini kenapa? Hah? Sebenarnya saya ini tempe orek. Kok ini tempe saya orek? bisa masuk semuanya. Kok bisa masuk semua? Betul, saya bisa logat timur. Tapi tempe orek dikasih roti tidak enak tuh. Tidak bisa sih memang. Kan roti kan tidak tahu. Maksudnya roti tidak tahu dikasih tempe orek tuh. Tapi enak juga sih. Enak juga. Enak gak? Enak aja sih. Jadi kok tempe orek. Ya. Jadi kalau dulu orang timur, sekarang orang Malaysia. Lah sekarang gue orang Bekasi. Kenapa orang Bekasi? Kok tiba-tiba orang Bekasi loh? Gue latihan sama si Jaden di rumah dia. Oh iya. Kemana-mana ngobrolnya. Kemana-mana. Enggak, jadi nyokap orang Indonesia, bokap orang
Terus tumbuh kembangnya itu seperti apa sih? Berapa bersaudara Cimani? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Terus Yang 3 di sana, yang 3 di sini. Di sana. 3 di Nigeria. Ada rencana mau ke Nigeria? Ada sih. Kapan? After fight nanti Beneran? di Malaysia. Iya betul. Dari Malaysia? Ya mungkin liburan ke. Liburan ke. Di sana juga banyak boxing ternyata. Sudah saya searching aja. Asik. Kalau di sana pakai bahasa Oke, bahasa ajarin dong. Ajarin Koko. bahasa Iya, abang kalau di apa? nggak tahu saya juga. Oh, panggil gua nggak tahu. Saya tahu ada bahasanya. Apa? Celeke bung puange. Celeke pung puange. Celeke bung puange. Celeke pung puange. Artinya? Celeke pung puange. Artinya apa? Artinya apa? Kamu anak kambing. Bener. Dulu kalau bokap marah-marah dia kayak gitu. Oh. Kalau pulang lewat dari jam 7 tuh, diomelin tuh, sabet-sabetin, petak. Iyalah kalau misalkan perginya jam 6 pagi, pulangnya jam 7 besoknya. Enggak. Pokoknya sebelum maghrib udah di rumah tuh. Asik. Jadi lebih nyaman di mana? Di Jakarta Barat atau di Malaysia? Apa di Bekasi? Semuanya nyaman sih sebenarnya. Paling nyaman di mana? Untuk hal apa nih? Iya ya, lupa gue. Ada salurannya nih. Lanjut. Untuk di bidang apa dulu? Training kah? Ya bebas semuanya. Semuanya bebas. Semuanya. Di Malaysia enak sih, sejuk. Suasana enak untuk training. Makan gratis. Yes. Di Indonesia juga makan gratis. Ya juga sih. Kayaknya saya di mana-mana gratis. Tapi siang doang. Hah? Iya kan memang program presiden. Masih sekolah gak sih Cima? Oh iya, saya lupa kapan terakhir sekolah. Nggak tahu kapan terakhir sekolah. Tahu lah, tahun lalu. Oh, jadi ambil pakai C tahun ini. Jadi. Kalau nggak diingetin jadi. Jadilah itu udah tahu harga dan semuanya udah tahu, udah aman. Asik. Jadi dibayar aja pasti lulus. Enggak lah, kita harus ikut ujian juga. Ikut ujian berarti harus ngapain? Belajar. Belajar apa aja? Kalau pakai C ujiannya apa aja? Udah tahu belum? Dari semua kurikulum. Katanya bahasa. semua udah di riset tadi kan? Semua harga sudah aman. Semua harga sudah aman. Saya sudah tahu. Jadi ujian pakai C SMA tuh apa aja mata pelajarannya? Ayo. SMA ya. Kayaknya sih Cima udah SMA apa masih? SMA. IPA itu udah paling nomor 1. IPA. Yes. Jadi MTK. satu semua IPA. Enggak, maksudnya udah nomor 1 pasti ada di ujian. Nebak ini berarti. Tidak, kalau ujian terakhir pasti IPA, MTK itu masuk tuh. Yang kayak apa SMA namanya? apa SMP itu? SMA lah. Berarti IPA. Hai guys, gua gak tahu demi. Jadi Tapi udah salah lagi. Jadi udah riset apa belum? Belum. Kenapa tadi dibilang dari riset? Riset pencariannya mau di mana gitu-gitunya. Kalau belajarnya mah belum. Kembali lagi kepada Anda. Masih mau jadi DJ? Yes. Tidak lah, sekarang kan udah New Cima. New Cima. Yes. New Cima tuh apa bedanya? Secara pemikiran, Pikiran, keterampilan. keterampilan. Bahasa. Apa keterampilan? Jangan pilih kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik ya, keterampilan kan look. Penampilan, iya. Woi, tolong. Kaki saya sakit. Tadi injak itu. Penampilan. Penampilannya apa bedanya? Oh, tidak ada anting-anting. Oh, Tidak kalau ada. dulu pakai anting. Ya, pakai cobak-cobak di sini. Kenapa? Kenapa emangnya kalau pakai anting? Gak boleh sama siapa? Enggak, udah mempelajari aja. Di agamaku. Agamamu. Islam. Yes. Islam. Gak boleh pakai Larang, anting. ya. Boleh pakai kalung. Kalung? Kayaknya boleh. Udah cari, udah search. Udah. Soalnya ini lafaz Allah juga, jadi aman. Oh, aman. Terus apa lagi? Ini berpakaian santai-santai aja. Kalau dulu terlalu mencolok. Terlalu mencolok. Ya, petantang petenteng, tengil. Kenapa begitu? Ya, seperti yang Anda tahu, kembali lagi ke podcast Jet and Jet. Iya, kenapa begitu? Jawab dong. Ini sesuai Gimana ya cara ngomong ya? Ngomong dong. Sesuai ini kita
kita lalui. kita pelan-pelan aja. Sesuai ini. Sesuai Kita bermain di mana? kita bermain di mana. Betul. Yang berarti kita bermain di mana? Di mana kita bermain? Di Beyond Madness 26 April. Yes, live on pay-per-view. Live on pay-per-view ya. Enggak, ini pertanyaan. Ya, jadi apa bermain apa sesuai dengan bermain. Jadi di mana mainnya beda gayanya gitu. Iya, betul. Dulu main di mana? Main di mana? Nggak tahu apa yang bikin beda. Sekarang main di Dulu mana? tuh kita bermain Bermain di tempat di tempat suatu suatu kalangan. kalangan Yes. yang Ya begitu adanya. apa begitu adanya. Jadi kalangan itu begitu. Apa yang ada? Circle-nya begitu. Apa? Petatang petenteng. Tengil. Bisa jadi. Iya apa enggak? Mungkin itu kalau di sosmed tapi real life itu tidak. Oke. Jadi Gitu. Sesuai lingkungan. Lingkungan itu merubah kita sih sebenarnya. oke, yang sekarang Sekarang alhamdulillah good lingkungannya. lebih bagus. Lebih bagus. Dan saya nggak bilang juga lingkungan kemarin nggak bagus. Hah? Yang sekarang bagus. Semua bagus. Semua bagus. Yes. Tapi mungkin dulu terlalu bocil jadi masih ngikut-ngikut lah. Kalau sekarang udah punya pendirian sendiri. Jadi faktornya dulu karena lingkungan apa karena diri sendiri? Karena diri sendiri masih terlalu bocil, masih ngikut-ngikut orang, masih ngebuntutin lah. Kan sekarang sudah tidak. Sekarang nggak mau ngebuntutin siapa-siapa. Tidak lah, pendirian sendiri. King Cima. Ya udah lanjut lagi nih, kan circle yang lama. Allahu Akbar. Bismillah. Tengil, petatang, petenteng. Maksudnya itu saya. Oke, di circle yang lama Tengil dan petatang petenteng Ya Cima. betul. Yang sekarang tidak. Oke, itu pengaruh dari lingkungan. Pengaruh. Pengaruh dari lingkungan apa pengaruh dari Cima? Pengaruh diri sendiri juga. Masa diri sendiri pengaruhin sendiri sih? Kan gak mungkin. Pasti ada akarnya. Atau pohonnya. Betul gak? Ya nggak tahu kan dia nanya. Saya nanya balik. Ya pokoknya gitu. Oke. Jadi untuk kalian semua lingkungan itu penting gitu aja. Jadi Tergantung kita tinggal di mana. Sikap kita akan seperti itu. terus kalau terus sekarang hubungannya sama klien kakak gimana? Hubungannya baik-baik saja. Benar. Iya, kalau dari saya baik-baik saja. Kalau dari mereka nggak tahu. Kok nggak tahu? Saya kan nggak tahu. Beneran nggak tahu? Iya. Nggak nih. Sebenarnya mau dibantuin Cim. Oke. Jadi biar clear. Siap. Kamu berarti yang dulu sama yang sekarang beda. Bedanya Sekarang lebih kalem. karena Sudah ketemu jalannya. jalannya. Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau dulu Tanam tenteng, tidak ingat Allah. Karena? Bandel. Diri sendiri. karena diri sendiri apa karena lingkungan? Diri sendiri. Jadi lingkungannya dulu gimana emangnya? Lingkungannya baik. Sangat amat baik. Sangat amat baik apa Tengil dan petatang petenteng? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Jadi sebenarnya dulu Cima Tengil dan petatang petenteng. betul. Itu solid berarti ya. Solid Itu nggak lah. diubah-ubah ya. Lingkungannya dulu seperti apa? Seperti itu. Tengil dan petatang petenteng. Kalau sekarang enggak. Terus sekarang ikut ke lingkungannya. Oke. Berarti kalau Cima nih misalkan sama lingkungan sekarang udah nggak temenan lagi misalkan. Terus dapat lagi lingkungan yang baru gitu. Terus ntar Cima ngikut yang gitu juga apa gimana? Tidak lah, kan sekarang udah pendirian sendiri. Berarti kalau dulu Tengil dan petatang petenteng salah siapa? Diri sendiri. Bagus. Sekarang Cima gimana perasaannya dari dulu usaha terus sekarang rasanya udah gimana? Udah ngerasa sukses belum? Belum. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Apa? Satu, menaikkan derajat keluarga. Itu nomor satu. Dengan cara Kerja keras. kerja keras. Kerja keras doang. Bisa menghasilkan uang.
Oke. Pendidikan Oke. seperti yang Koselos selalu ingatkan. Oke. Terus? Ibadah nomor 1 juga. Oke. Terus? Bersodako biar rezeki kita ngalir. Gitu. Gitu. Sudah. Oke. Jadi sekarang rezeki lebih bagus. Alhamdulillah. Karena Cima apa karena circle? Karena perubahan diri sendiri. Udah lihat benang merahnya belum? Benang merah. Yang nggak ada kalau dicari di sini. Belum. 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 Oke. Ini Cima yang dulu. Ini Cima yang sekarang. Ini Cima yang di masa depan. Pegang di masa depan. Wow. Kamu pegang masa depanmu sendiri ya. Ini Cima yang dulu, petatang petenteng. Ya kan, tengil. Kita wak-wak lah ya. Tuh. Kelihatan gak sini di kamera? Oke. Yang di sini baru, kita anggap bagus lah ya. Ini kita nggak tahu. Betul. Belum tahu bentuknya. Terus jadi dulu Cima kayak gini karena sendiri apa karena circle? Karena sendiri. Sini karena apa? Ini karena sendiri juga. Ini nanti siapa yang nentuin? Saya diri sendiri. Oke, bagus. Karena semuanya dari saya dan dari diri sendiri. Biar Cima nggak salah ngira. Betul. Cima itu sampai sekarang karena usaha Cima dan juga atas izin Tuhan. Betul. Jadi jangan pernah terbersit bahwa lingkungan yang mempengaruhi ada sedikit, tapi itu tuh nggak bisa disalahin. Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti nggak? Paham? Jelas, clear. Jadi harus tetap bersyukur dengan Always. apapun yang Cima udah pernah jalanin. Sekarang hubungannya gimana sama klien kakak? Gitu Real aja, sih. real. Oh, real ya. Pokoknya aku sudah chat panjang lebar. Oke, udah chat. Iya, Tapi tapi cuman di read doang, dibaca doang. oke. Menurut Cima kenapa kira-kira? Itu juga bingung sih, aku juga udah tanya kayak kalau ada salah, ayo kita omongin, aku mau ketemu kan. Tapi mereka cuman dibaca doang. Udah pernah ini usaha mau ke apartemen? Belum sih, soalnya kan gimana mau ke apartemen ya? Dari secara kita ketemu aja mereka ya biasa doang, flat gitu. Jadi kan gak enak. Masa tiba-tiba kita datang ke rumah orang. Apalagi kayak udah ngelihat, udah beda gitu kan, udah gak kayak dulu. Beda aja menurut Cima karena apa? Itu yang masih menjadi pertanyaan sih sebenarnya. Enggak, tarikan Cima aja. Kenapa? Tarikan Kesimpulannya. kesimpulannya. Kurang tahu sih, mungkin karena terlalu dekat sama Putra. Karena itu lawan Ungke kemarin. Oke. Kira-kira itu menurut Cima masuk akal gak? Kalau menurut aku sih nggak masuk akal sih, karena kan Gak masuk akal. mungkin ada sedikit masuk akal juga. Mungkin Ungke masih punya rasa gimana gitu kan, dia kan kalah sama Putra. Mungkin masuk akal sedikit lah. Tapi kan mereka kan sudah dewasa, nggak mungkin kayak gitulah. Cima udah dewasa. Kalau saya kan remaja, makanya kalau saya ada salah saya berani tanggung jawab, berani ngomong juga. Jadi Cima boleh salah, mereka gak boleh salah. Hah? Enggak, jadi Cima karena remaja boleh salah, mereka udah dewasa gak boleh salah. Tidak, maksudnya kalau aku salah kan masih bisa diperbaiki. Kalau mereka, Mereka juga pasti masih buat salah lah, nggak mungkin orang dewasa nggak buat salah. berarti semua orang boleh buat salah. Boleh lah. Oke, terus Sudah sampai di situ. jadi kira-kira Cima masih mau usaha buat mensiasati memperbaiki hubungannya nggak? Masih lah. Apa kira-kira kalau mau ngomong sama mereka mau ngomong apa? Tuan. Ini saya jujur aja. Aduh, saya rindu demi. Indo. Yo, kemarin sempet. Siapa sebut namanya dong? Kemarin mimpi juga sih, mimpin. Dia langsung. Aduh, saya mau nangis demi. Iya dong, ngomong dong. Tidak bisa. Ngomong. Ngomong apa ya? Nanti Koko bantuin. Ngomong dulu. Tidak bisa. Ini mau diupload gak diupload gak apa-apa ngomong aja. Ya, pokoknya untuk
kalian semua. Siapa namanya? Tim kakak-kakak, kakak J, kakak Ungke, semua kakak Ca, kakak Sam, kakak Dul, kakak No. Saya minta maaf kalau memang saya ada salah. Mari kita perbaiki. Itu aja. Mau ketemu? Mau lah. Mau ngomong apa pas ketemu? Ya, minta maaf aja berbincang. Kita perbaiki. Kita perbaiki apa yang salah dari aku. Kalau emang masih bisa diperbaiki. Sip, mantap. Laki-laki baru ini. Tepuk tangan dulu sama Cima. Mantap. Sorry ya guys ya, gue bukan ngomong gimana, dia udah kayak adik gue, cuma ini ada yang bandel aja. Bandel dan urak. Urak-urakan. Ya. Jadi Cima itu sebenarnya hidupnya juga keras, hidupnya keras, kehidupan berkeluarganya keras, dia nggak seberuntung banyak orang. Terus buat Cima di titik ini keras pasti banyak goncangannya, tapi soal hubungan dia sama kakak bukan karena kakak-kakak anak emas gue aja. Gue kenal sama semua orang, cuman gue nggak mau Cima itu salah ngira buat maksudnya oh Cima yang dulu tuh karena kakak-kakak, yang sekarang karena GTT. Most of part ya pasti ya namanya jatahnya orang bocil ya kayak bocil tingkahnya, orang makin dewasa ya makin dewasa kan butuh krisis momen. Dan kalau memang misalkan dia bisa memperbaiki hubungan dengan klien kakak ya kenapa enggak gitu. Itu yang pertama, karena gue ceritain ya Cima itu pas lagi udah gue gak mau urus karena dia gak mau sekolah, yang mau ngurus itu kakak-kakak, di ngangonin, dijadiin adek. Cuman ya memang pasti beda lah caranya. Karena diajarin sama orang-orang yang kehidupannya mirip-mirip Cima semua. Mereka tuh bukan orang-orang yang beruntung, seberuntung GTT, punya keluarga yang erat. Ungke keras, Jackson keras. Belum lagi yang lain-lain. Jadi mestinya kalau aku sendiri, Koko maunya kamu ini harus tetap diselesaikan urusannya. Jangan jadi sebagai yang paling bontot harus usaha buat bisa kejar usahanya, jangan sampai berhenti di tengah jalan, jangan mikir mereka aneh-aneh. Anggaplah mereka misalkan salah untuk nggak menyambut minta maaf ya Cima, maklumin, usaha lagi gitu. Pastilah ada kepikiran. Ya ini kalau ini kan urusan personal ya, di luar apapun yang ada di media harus tetap diselesain gitu. Detailnya orang nggak perlu tahu, tapi Cima harus tetap selesain. Ini podcast bukan mau ngasih lihat detailnya apa, ya cuman yang penting Cima tahu bahwa oh mungkin kesalahannya ini, mungkin kesalahannya itu. Kita juga nggak bisa ngomong kesalahannya di mana, cuman itu bisa diselesaikan detailnya semua secara spesifik kan kalau ketemu, kalau tahu dari si pihak sana. Betul. Kejarlah informasi itu, kejarlah hubungan baiknya lagi. Terus buat Ungke juga, KJ dan klien kakak lain alangkah lebih baik untuk bisa menyambut gitu. Gak apa-apa ngasih deket dulu, tapi yang penting hangat gitu. Ya. Betul. Dulu gue juga udah sampai gak mau ngurus lu, tau gak? Loh. Sorry ya guys, ini bukan personal banget, cuman ya gitulah, susah juga. Nah, Cima ini susah guys ditangkapnya guys. Kalau liar, larinya cepat. Udah cepat. Nah, jadi mumpung podcast kita bahas yang aman-aman tapi biar dia paham. Dia udah paham. Jadi Cima yang dulu, yang sekarang, yang akan datang itu semua tergantung Cima. Betul. Jangan pernah salahin orang lain. Jangan pernah salahin orang lain. Oke, siap. Mau keluarga, orang tua, kakak, adik. Nggak, ya itu semua bisa begitu aja adanya gitu loh. Tuhan yang taruh. Tapi gimana Cima jadinya nanti. Jadi Cima dilahirin seperti apa tuh bukan salah Cima. Tapi Cima nanti matinya kayak apa, itu salah Cima. Jadi kalau misal aku selalu punya mindset gini, misal gue lahir miskin itu bukan salah gue, tapi kalau gue mati miskin itu salah gue, gitu.
Kurang lebih analoginya begitu. Tapi gimana? Rasanya udah lega? Hah, lega. Alhamdulillah ya Allah. Ketemu gak nih kira-kira sama mereka? Insya Allah ketemu. Amin. Pasti ketemu. Terus gimana? Persiapan? Aman? Semua? Aman, Nah, terkendali. udah, kita bahas yang ringan-ringan aja Wah, sekarang. Oke. Terus gimana sekarang hubungan sama GTT? Katanya Jordan Boy ulang tahun. Ulang tahun ya. Kapan? 25? 26 di Oh, fight 26. saya. Oh, gitu ya? Betul. Oh, iya. Jadi pada kesini semua. Pada kesini semua. Berapa orang? 10 lah kurang lebih 10 sekeluarga. tuh siapa aja sih? Baba. Baba. Coba cek boleh gak cek? Iya boleh. Soalnya keluarganya banyak juga ya. Katanya keluarga sudah seperti keluarga 10 orang aja lu nggak hafal. Enggak, ada orang luarnya juga. Oh gitu. Oh, Baba, Mama, Bang Jordan, Kak Putri, Rania, Putra, Risma, sama Yin. Oh. Yin itu yang Daniel. Bang Nidal sama Kak Dayang nggak bisa ikut karena bawa fight juga anak Malaysia. Jadi nggak bisa ikut. Kalau yang ini kira-kira lawan Ibas apa nih hasilnya nih? Hasilnya dingin. Latihan apa kok? Dia latihan keras-keras. Damn. Kalau dulu kan latihannya di situ-situ aja. Sekarang latihannya tur Tur. ke MJ, ke Mitra. Yes. Gimana rasanya pukulan Mitra? Wow. Kau tercepat di camp. Kau tercepat di camp. Bukan hanya di Bion. Tapi emang pas Cima latihan sama Mitra, ngelihat Mitra spesialnya apa? Spesial dia body shoot sih memang betul. Gacor sih. Selain body shoot, gerakan yang lain? Gerakannya juga oke-oke semuanya sih. Tapi kan aku nggak kurang tahu ya. Dia kan Muay Thai. Aku kan cuma taunya boxing aja. Jadi aku cuma lihat tangannya aja, kekuatan power di tangan. Pas lagi sparring kan sparring boxing kan? Iya. Bagus dia boxingnya. Lumayan. 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 Kenapa? Lumayan. Kenapa nggak bagus? Atau kenapa nggak jelek gitu? Kan mungkin masih ada yang lebih bagus dari dia. Oh, gimana ngelihatnya? Ngeliatnya. Kenapa lumayan? Jadi kalau sama Cima bagus mana? Bagusan Mitra. Iya, bagusnya kenapa Mitra lebih bagus dari Cima gitu dijelasin. Mungkin lebih tenang tuh. Oh, dia lebih tenang. Lebih senior juga. Oh, dia lebih berpengalaman juga. Oh, karena pengalaman. Betul. Sama power body shotnya. Power body shootnya. Terus kalau yang lain-lain? Yang lain-lain saya kurang ngerti. Saya ngerti. Emang karena gak ngerti. Ya. Oh, iya. Oke. Jadi pas lagi sparring yang dipelajarin Cima tuh apa? Sparring aja. Cek suruh. Habis apa padding gacor, speed power. Langsung disuruh sparring. Oh gitu. Padding sama Coach Zack. Yes, Coach Jack. Asik. Coach Mythic. Coach Meeting. Yes. Terus pas itu latihan sama Ongen. Ya, the one and only, number one in Indonesia. Asik. Gimana? Enak, Cok. Enak, Pak. Enak. Enggak, maksudnya Apa sih maksudnya enak? asik gitu. Apanya asik? Asik Suasananya dia kayak bisa di alam. banyak logat. Bisa logat timur, bisa logat Malaysia gitu asik. Iya. Bisa logat Jaksel. Logat semua sama ngomongin biasa dia logat sih, logat timur. Oh, logat timur. Jadi asiknya kenapa? Banyak belajar. Keras ya, banyak belajar. Apa Dapat belajar ilmunya apa? banyak. Ilmu Semua. apa? Yang IPA kan pasti matematika. Enggak bohongin tuh ngelatihnya gimana? bukan ngomongin yang ngelatih, yang ngelatih mah ada coachnya. Siapa namanya? Coach Dias. Coach Dias. Mantan asistennya Bung Daud Jordan kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah ya. Ya, enggak ini sama pas Bung Ongen latihan bareng berarti. Iya, drill. Apa aja yang dipelajarin dari Bung Ongen? Tangannya Tangannya keras. keras, drill kita sama dia. Cepat. Cepat. Head movement. Movementnya gacor. Iya, gue yang bacain. Iya, movementnya gacor. Gacor. Moving langsung bam. Menang Ya. gak nih lawan John Gemino? Keras ini lawannya. Lawan Ongen paling keras. Lah kalau kata Bung Ongen mah lipat. Oh gitu? Dia bilang gitu? Lipat. Katong lipat di atas ring dia bilang. Ish. Lipat sudah. Lipat nanti berarti. Ya, dilipat nanti lipat-lipat. Iya. Aku aja jujur deg-degan nih Bung Ongen lawan John Gemino. Gacor Karena sih. memang benar-benar secara jam terbang tuh John Gemino. Waduh, ngeri. Tapi saya tetap Tetap. Kakak Ongen sih. Kakak Ongen. Real. Prediksi? Prediksi. Main berapa round? 6 round mereka. Berapa round mereka? 10. 10 round. Iyo, BB Asia ini. Real sih, I believe.
Jadi ini karena lawannya keras, mestinya Bung Ongen itu mempertahankan sabuk WBA Asia South. Oh ya WBA. Terus sama WBA-nya di upgrade. Jadi WBA Asia. Damn. Yes sir, yes Jadi sir. megang WBC dan WBA. Wow. Ini Ini ya makin selangkah lebih. lawannya gacor. Lawannya sangat-sangat gacor. Sangat gacor, ya. Jangan dilihat dari kalahnya, lihat Prediksi. dari pengalaman dan ininya apa namanya track record. Pokoknya di ronde 5 tuh Bung Ongen udah bakal lipat tuh. Ronde 1 KO ronde 5. tidak ronde 7 KO. John Gemino KO. Ronde 7. I believe. I believe. Yes, sir. Why you believe? Because I believe with Ongen. Yes. Have powers. Power. Damn. Kerasan kiri apa kanannya? Semua. 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 Semua keras. Keras dia, Lagi Pak. latihan dia keras. Pak ini dia aja gila cowok. Keras banget sumpah. Tangannya ini gede banget ininya nih. Kayak batang pohon ya? Ya. Ya. Batang pohon yang udah berumur banget tuh. Gede banget kan keras tuh. Kerasan pukulan Jackson apa Ongen? Ongen lah. Jauh. Tidak tahu jawab atau enggak. Kalau kena di sini selesai. Selesai. Atau kena di sini selesai juga. Tidak bisa napas. Siapa yang gak bisa napas? Saya tidak bisa napas. Kan saya kena body shoot tuh, sama Mitra. Oh iya. Langsung tuh sekali kena langsung duduk. Iya, tapi langsung bangun lagi. Itu sebenarnya capek juga. Capek. Habis padding. Capek habis padding. Jadi kalau sparring gak boleh padding dulu sebelumnya. Sebenarnya harusnya kayak gitu sih. Harusnya jangan padding. Terus pemanasannya ngapain? Skipping, shadow boxing, velocity. Saya tidak tahu, pokoknya dia power aja. Remaja. Kamu umur berapa sih sekarang? 18. 18. Bocil. Masih bocil. Nanti kira-kira 5 tahun lagi Cima jadi apa? Cima jadi apa? Jadi Cima. Cita-cita Cima nih kan selain membanggakan keluarga. Caranya kan tadi disebutin sodako gitu-gitu. Secara karir apa yang Cima lagi mau cari? Secara karir. Ya. Jadi businessman. Businessman. Ya. Bisnis apa? Bisnis apa? Pokoknya yang menghasilkan uang. Narkoba. Wah itu tat. Itu paling banyak itu. Tidak lah. Itu belok sekali demi. Oh iya, jadi apa bisnis apa? Kasih tahu dong. Belum tahu kan masih 5 tahun ke depan Mau lagi. jadi businessman. Ya. Oke. Terus kalau misalkan ditinju nih, scene influencer dulu deh, belum tinju influencer. Kan ini petinju influencer. Saya ini influencer. Jadi dia setelah ngomong begitu gak bisa tantang petinju asli. Saya dia influencer. Imun petinju asli. Ya. Imun dari petinju asli. Sorry. Kalau sparring boleh. Jadi gimana kalau dari sisi konten gitu influencer apa yang diincar sama Cima? Mau punya apa? Mau nyari apa? Nggak ada yang diincar sih, ngalir aja. Ngalir. Kan hidup tuh seperti air. Terus Hidup mengalir. seperti air. Ngalir aja. Karena semuanya tuh hanya titipan. Hanya titipan. Tuh. Siapa yang nitip? Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dititip. Ya. Kapan Bagaimana nitipnya? kita cara untuk menyimpannya aja. Oh gitu. Dan menakarnya. Asik. Jadi hidup ngalir aja. Ngalir aja. Belum ada kepikiran apa-apa. Belum ada. Oke, kalau di scene tinju influencer. Wow. Oh, semangat. Ini udah kebayang. Ini udah kebayang. Ini udah Ada kebayang. jawaban. Ini ada jawaban. Yeah. Apa jawabannya? Saya kalau ICB. Oh, I see. Beneran. Gacor betulan. Kalau bisa mainnya yang di luar kah? Di luar. Lawan influencer luar. Siap. Siap lah. Oke. Itu akan menjadi militer latihannya. Berarti yang ini pasti menang nih lawan Ibas. 1000%. Main 3 ronde. Hah? 4 dong. 4 ronde. Kan Ogut kan udah pro nih. Sorry. Main. Muncrat aja. Shit, berat juga muncratnya keluar air. Sorry. Keluar air. Ini muncratnya anjing, hidup seperti air. Apa hidup seperti air? Muncratnya keluar. Muncratnya keluar air. Sorry Kap. Nah, yang benar yang mana? Hidup seperti air. Muncratnya keluar anjing. Hah?
Tidak, itu tes sengaja. Muncrat. Saya minum dulu. Minum hoto. Ini air, bodoh. Air ya. Panas. Enggak. Iya. Ya. Ini jawab dulu yang ini. Apa? Muncratnya anjing. Air. Muncratnya air. Biasa. Hidup seperti Air terus mengalir. makin lama habis dong makin muncrat. Enggak lah. Kan ditakar dengan baik. Gitu. Biarin muncrat-muncrat. Enggak juga. Kan udah jauh. Takut muncrat. Oh gitu. Oke. Mau ICB. ICB. Gitu. Terus kalau menang lawan Ibas 4 ronde menangnya lewat apa? Lari-lari. Tidak mungkin. Gak mungkin lari. Lurus, pukul, maju, Tanam. lipat. Yes. Gimana tuh? Ronde berapa KO? Ronde 3 seperti yang saya sudah bilang di face off. Di face to face. Nanti bilang lagi pas face off. Saya akan terus bilang Saya akan terus bilang. depan muka dia. Nah, kena apa itu? Oh, saya punya strike. Straight. Yes. Straight kanan kemana? Ke dagu, ke mulut, ke Kepala hidung, depan. ke sini. Kepala depan. Sini mungkin. Di sini. Semua itu tidak bisa diprediksi sebenarnya karena di atas ring itu sakral. Betul? Karena ring sakral. Yes. Jadi tidak bisa diprediksi. Jadi kita mengalir aja, enjoy. Give a good fight. Jadi nanti yang cornerin siapa? Yang cornerin? Anda tidak tahu? Ya gak tahu saya kan makanya nanya. Saya Ini juga tidak tahu. podcast. Saya juga tidak tahu. Nah, terakhir kan fight yang cornerin siapa? Damn. Terakhir JTT Family. Nah, sebelum GTT? Yang Seva. Cek dulu. Yang terakhir ini Jaden sama coach. Jaden. Enggak, maksudnya dia ikut-ikutan juga. Pas yang di Bakuantam Championship. Bukan. Di itu. Lagi fight. Lagi fight. siapa itu yang Yang cornerin? Heeh. Coach Rusman. Oh, Coach. Kalau yang ini cornerin siapa? Yang ini Heeh. Jaden Jaden doang. sama Coach Rusman juga. Gak ada GTT. JTT kalau mau bisa. Bisa. Dua doang. Ya sudah. Jadi siapa? Ya Coach Rusman. Coach Rusman. Sama katanya tuh nanti mau dibantu pasang ininya sama Ojek. Coach Diaz. Coach dia. Asistennya Daud Jordan. Dulu, sekarang dia yang pegang ongen. Kenapa pas ngomong ke Daud Jordan gitu? Gacor sekali toh. Oh, mau lawan Daud Jordan. Tidak lah, maksudnya kayak inspiration sekali dia. Inspiration. Yes. Ya. Pasangin buku lipat nih, pasang ketat. Kena sekali meninggal. Kena sekali tidur maksudnya. Maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong begitu. Iya. Minta maaf. Maaf ya Ibas ya. Maaf Ibas, nanti di atas ring gak ada maaf untukmu. Asik. Asik. Berarti selama ini latihan sama siapa? Sama Jaden? Iya, kadang sama Jaden, kadang sendiri. Kalau latihan sama Jaden gimana dia perkembangannya? Kan Andi Cobra latihan mulu nih. Weight udah masuk dari hamil 4 bulan. Lah, si Jaden menyantai kalau kata dia. Dia nyantai. Emang nyantai. Stres-stres dikit. Jaden gimana dia kalau ini persiapan Beyond Siapa? 5? Semuanya matang. Semuanya matang. Imajinasi aja latihannya. Oh, dalam pikiran kayak Aziz Salim. Yes sir. Benar. Tidak lah, dia latihan. Latihan. Dia latihan oke sih. Selesai itu Cobra. Beneran. Prediksi. Prediksi ya. 5 ronde dia. Wow. Championship roundnya ICB itu 5 ronde. Anjir, Jaden. Siapa yang main 5 ronde? Cok. Serius ya? Tiba-tiba Sunda. Gimana? Kan saya kan udah bilang, saya tempe orek. Bisa Prediksinya apa? Prediksi. Prediksi Jaden Andi Cobra dari latihannya gimana? Dari latihan Andi Cobra sih gila sih. Gue sangat amat respect. Gacor tuh lewat Jadi mulut lu tuh. respect banget sama Andi Cobra ya? Respect lah. Anjir cok, sebelum 3 bulan sebelum fight udah in. 4 bulan? 4 bulan ya? Itu manusia setengah gila tuh. Itu disiplinnya gacor sih. Kalau Tapi kan Jaden? kita kan nggak tahu mungkin itu hanya konten atau emang betulan latihan.
Atau mungkin dia Siapa tuh yang latihan cuman Itu. buat konten? Saya kah? Tidak lah cok. Soal latihan serius demi. Oh iya, jadi kok Tidak. bisa kepikiran ke sana? Tidak kan sekarang di Cobra. Saya lihat-lihat dia sedang pakai sauna terus kan. Mungkin dia kemarin ada off sebulan. Jadi dia serius di 1-2 bulan. Pas sekarang mungkin dia. Tapi pasti dapat lagi itu gampang kalau Iya karena balikin. udah masuk kan. Iya sih betul. Berarti kau di Cobra keren. Disiplin. Jaden Jaden kan deket banget nih Cima sama Jaden. kamu. Misal ini kan Cima sama Kakak Ungke segini sekarang. Kalau Cima sama Jaden gimana? Segini. Segini. Oh, deket banget. Deket. Gimana? Sekarang dia harus lawan itu adalah diri dia sendiri. Kenapa? Gini. Pukul diri sendiri. Tidak. Gimana? Agak sedikit malas-malas juga. Oh gitu. Dia orangnya sangat amat relax. Relax. Terlalu relax sih kalau menurut aku. Oh gitu. Karena lawannya Andi Cobra. Ya. Mestinya dia lebih serius. Yes. Begitu. Betul. Kalau saya jadi dia saya sudah kelabakan. Real. Tapi bisa Jaden. Bisa. I believe. Karena gacor dia pokoknya. Dia tuh apa ya? Anjir, IQ fight dia tuh gacor, Pak. Serius. Pokoknya kalau Jaden bisa tahan di Cobra di ronde 1, sisa rondenya dia yang mainin. Oke. Keren. Yes. Yes. Pertanyaan buat King Cima. Wow. Oke. Ini dingin sekali nih. Mau ICB berarti kan perlu jalan kan? Waduh. Ini kan pertanyaan profesional pertama Cima. Waduh itu gacor tuh. Anggap sesuai yang Cima harapkan menang lawan Ibas. Amin ya Allah. Amin. Next in line Adam. Banyak yang bilang influencer boxer terkuat katanya. Waduh. Macam dingin kan. Langsung aura nih ke sini. Kan yang podcast sebelumnya banyak yang bilang Cima takut. Tidak Kelihatan lah. takut. Pas Ibas semangat, pas Adam lemes. Padahal tidak. Biasa aja. jadi siap lawan Adam kalau menang lawan Ibas. Siap insyaallah. Siap. Oke. Kira-kira bisa nggak tuh lawan Adamnya kapan? Kira-kira nanti jadwalnya gini kan Beyond Madness dulu yang pertama. Terus ada Beyond 5. Betul. Terus ada Beyond Madness lagi. Terus ada Beyond Tryout. Betul. Terus ada Beyond 6. Terus ada Beyond Madness lagi. Banyak juga ya. Banyak. Yes. Mau lawan Adam di mana kalau menang di Beyond Madness ini? Main di berat berapa ya kalau Adam? Ya, sekarang lah 70, 69, 70. Wih 70 sih meninggal saya. Kenapa? 65. Kalau sekarang kalau ini aja main segini aja tidak kering. 65 mau lawan Adam. 65 bisa sih. Biar kan kering tuh. Kalau 67? Wah 67 masih basah. Malah 63,5 sih. 63,5. Atau baku lipat sih real. Oh, kenapa mau 63,5 kalau lawan Adam? Adamnya mana bisa kalau 63,5? Itu juga sih. Itu juga sih. Tapi Lu kalau 70 itu gacor sih terlalu berat. Tuh kan Tanda. rusak kan. Pak, bentar ya. Ayo Saya kan gini. mau lawan Adam Ali, lawan Adam Ali. Duh, gacor sih ada Mali tuh. Gimana ya? Dia kan nunggu rematch lawan John, tapi kan John lagi recovery. Pas lah lawan Tapi kita terlalu begini sih. sama Adam. Iya, kita sama-sama ini FOA. Volin. Setiap hari ketemu. Dulu juga Evolin Randy Pangalila lawan KJ. Kan Rani Panggaliannya udah ini. Udah enggak digantiin KJ. Jadi kalau sama Adam karena Evolin Kan, gini, sama Uke Aduh. aduh. Jidak-jidak tuh ya. Di Enggak emang beneran lah. Apa? Emang beneran temenan banget sama Adam. Iya temen. Kan kita kan suka kontekan juga. Dia suruh datang latihan. Yang benar. Serius ada ceritanya. Kemarin dia baru komen. Good luck Cim. Bukannya good dia luck. ada bikin konten dulu kita sahabat. Iya itu gue langsung suruh take down kok. Eh. Aneh banget dia katanya buat viewers doang katanya gitu. Iya dia mau lawan Cima kali. Enggak itu dia buat naikin viewers katanya. Langsung aja gue omel-omelin tuh. Jangan kayak gini caranya gitu. Emang gue ada salah apa gitu. Udah clear terus dia kan bikin video lagi.
Yang kita ketemu dia volley. Tapi beneran temenan. Temenan. Kalau Jaden itu 10, temenan sama Adam levelnya berapa? 7 lah. 7. Lumayan dekat berarti. Ya gitu, kenal aja. Deket. Kenal. Kalau di Evelyn kita selalu bareng. Jadi gak mau lawan Adam. Sebenarnya kurang gimana ya? Mukul teman kayak tidak asik kah? Jadi nantinya jadi kayak siapa? Yang di acara sebelah itu, yang kayak di siapa ya sih? Si Kalistrock sama siapa ya? Bukan. King Kong main lawan siapa sih? Kalistrock. Iya. Aneh banget, padahal itu dekat banget, Cok. Aneh jatuhnya, kesian juga. Jadi gak mau lawan Adam. Yang lebih keras boleh, jangan Adam lah. Siapa? Sebut. Siapa? Kalau bisa influencer luar sih. Nyusahin gua lu. Siapa kah? Jangan Adam yang biar saya pukul tuh tanam langsung lipat. Biar tidak nahan-nahan juga kan mukulnya kan. Waktu itu mau lawan cuman gak semangat. Sekarang temenan. Lah kan dibilang waktu itu kalau Adam teman, kalau si gitu. Ibas kan baru belum gak kenal sama sekali malah. Gue gak yakin sih tapi alasannya mukulnya lemes. Dia aja Jaden sparring dipukul-pukul kayak apa tahu. Itu namanya cinta sejati. Sama Adam? Belum cinta sejati. Tapi kan aneh aja Pak kalau. Ya gak tahu sih, mau nanya doang. Iya tergantung aja sih. Kok gak tahu kamu sedekat itu sama Adam? Enggak sedekat itu juga, maksudnya kenal aja. Kalau dia volley kita Nggak tahu sedekat itu sampai nggak mau lawan tuh nggak tahu, makanya ditanya. Karena kan yang beratnya mirip-mirip ya dia. Tidak ada opsi lain yang lebih Ya itu oke. Yang lebih oke itu udah paling oke. Itu paling oke. Iyalah. Damn, hard so much. Sulit sekali. Nggak, jadi karena temenan apa karena dia keras? Karena temenan. Kalau keras, saya juga keras lah kan, saya juga berlatih. Percaya lu? Lu kok nggak percaya? Lu sama gue hitam. Karena kan gue tahu Cima nongkrongnya sama siapa. Jadi gue tahu yang dia bilang temen yang mana. Anjir. Iya, feeling gue mah. Ini cuman bukan panas-panasin ya guys ya, ini ya gue cukup kenal Cima lah buat giniin dia. Kurang menarik sih kalau menurut aku. Lawan John mau? Bisa. Kalau John nggak kenal. Kalau John cuman gitu doang, lewat doang kenalnya. Kalau abis lawan John terus next inline Indonesia, memang kalau sebelum keluar harus lawan Siapa? Adam gimana? Berarti kita akan bakal lipat di atas ring. Gitu. Tapi di bawah ring kita tetap teman. Gitu. Karena pasti nanti ada rankingnya. Oh ada ranking ya? Iyo. Wow. Jadi mau nggak mau ketemu. Oh pasti ketemu kah? Kelihatannya ya. Maybe. Hah? Ya bisa jadi. Tapi iya main di beratku sih. Itu aja sih. Kamu berapa emang? 65 paling. 65. Kemarin main di Malaysia berapa beratnya? 67. Kenapa nggak 67 aja? Masih basah. Lihat dong kemarin. Basah kan? Enggak, Nih, orang pukul orang sampai talipat begitu. Masa, sampai sujud-sujud. Sampai kata gue nih. Nih, tahu jidat tahu pala belakang gue pukul aja dah. Nih. Ini 63,5. Real Ya, fight. Oke. Gacor. Kalau yang kemarin Ya tapi kalau mau kayak begitu ya nggak akan kejadian, susah lah. Sama kayak tiba-tiba Jaden ngajak Andi Cobra di 50 anjir. atau 55 yang akan jadi. Nih enggak isi Andi Cobra. Itu. Tapi dia gacor sih udah 57. Jadi kamu juga harus inilah, harus hormatin Adam juga lah. Oh iya. Kalau mau kejadian. Gue bingung Dam. Karena jadinya. Gitu ya. Iya Dam. Tapi gitu Dam. Paling segitu sih. Minim-minim gak mungkin 70 kan. Berat banget. Gitu. Gak enak sumpah main di berat. Enak. Ini aja nih 69 kan. Agak pusing-pusing sebenarnya. Tapi ini lipat aja. Oke. Ya udah, oke kalau begitu. Pertanyaan terakhir Wow apa tuh? soal Adam. Ya.
Kalau Adam dapat ICB? Oh, saya akan lipat. Oke. ICB bro. Biar saya paham saja. Oke, dah, sip. Deal ya. Thank you. Oke. Terus kerjasamanya. Apaan sih? Tidak. Kalau masih mau lawan Ibas juga belum tentu menang. Ya ampun 1000% insya Allah. 100%. I believe. I believe. Oke. Terus apa lagi? Cima lagi mau ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Prediksi Beyond Madness deh, seru nih. Hai. Ongen versus John Gemino. Ngomongin. All in. Ronde 7 KO. Ini 7 kawan. Oke. Mitra lawan Danar. Sama-sama keras ini. Ini gacor nih. Hantu masa lalu. Lalu. Real. Tapi udah lihat Danar mainnya kayak apa kan? Udah lihat. Paha orang sampai meninggal ya. Paha orang ya. Pasti bocor-bocor kalau lawan dia. Power besar. Dia mirip Jackson lah mainnya. Maju. Brutal. Brutal ya. Cium darah. Ini gila sih. Susah diprediksi sebenarnya. Susah diprediksi. Hantu masa lalu boy. Itu masa lalu. Iya. Corvusorax. Danar ilmawan. Wow. Tapi kali ini saya dengan kepedean dan kepercayaan diri sendiri. Tetap. Kau tercepat di Camp and Beyond. Mitra. Mitra baru. Ya. Kira-kira Mereka gimana? main berapa round? Tapi sebenarnya secara pengalaman Mitra juga pernah lawan KO artis. Don Sulaiman tuh di Malaysia 15-0 loh. KO-nya 10. KO tercepat di Malaysia lagi. Anjir. Iska Asia. Tapi 1 detik ya sama Mitra. 10 detik ya? 10 detik. Gacor ya berarti ya. Kan maka kembali lagi di atas ring itu sakral. Jurusnya Don Sulaiman sama Mareni Pangalila itu. Oh iya. Aslinya iya. Swinging back kick. Spinning back kick anjir. Mitra sih ronde 3. Ronde 3. Oke. Tapi kalau dia mau lebih cepat 5 detik 5 detik. Bisa. mungkin. Pakai tangan atau pakai kaki? Kalau 5 detik pakai tangan sih. Oke, mundur lagi. Cima versus Ibas. Wow. Tentu saya lah dua oleh King Cima. Ronde berapa? Kembali lagi ronde 3. Ronde 3. Felmi Sumehe lawan Tan Warat. Ini gacor nih dua-duanya nih. Apa title defense pertama sebelum naik tingkat lagi nih? Kakak Felmi ya? Sumehe. Tetap all in semesta Kakak Felmi. Menang lewat? Wih, Ada feeling KO nih kira-kira Kak Felmi di sini? kayak Menang belum KO? sih, belum. Poin. Poin lah, Poin mutlak. mutlak. Apa split? Mutlak. Mutlak. Mutlak sih. Wih, dingin sekali, Cok. Ih, dingin sekali. Coba kita lihat lagi ya. James Moko Ginta. Pegang kepala bro, uppercut. Overhand. Kepala picah-picah sih. Berarti James Moko Ginta. Iyalah. Oke, Brian Lawitan lawan Muhammad Daniel. Keras tuh. Ini keras nih yang kemarin kita nonton tuh. Daniel yang di Sabah. Bukan Sabah dong, Kelantan. Ya. Kickboxingnya bagus banget itu. Itu gila, dia gacor. Lawan Brian Lawitan. Keras juga. Keras juga ya. Kelas 61, kelasnya Jackson sama Aziz. Dengan keretan hati. Tetap sih. Tapi kan Gak tahu lu mau apa sih? Tetap siapa? kayaknya Daniel sih. Daniel. Keras ya Soalnya aku belum pernah lihat ini kakak siapa? Brian. fight. Karena aku udah pernah lihat Daniel secara Brian langsung. Lawitan gila juga itu main loncat-loncat itu. Jalan loncat. Si Games. Si games ya. Daniel mungkin. Daniel. Iya. Oke. Jadi Oke. Surya Dharma lawan Dion Bajawa. siapa tuh Dion Bajawa? Senior kak, senior. Surya lawan senior. Senior. Dulu Dion Bajawa pernah lawan Silem Serang. Silam serang. Surya lah. Surya. Tetap all in. Oke. Amarul. Keras ini. Ini Amarul. Ini Amarul lawan Laka Sasongko. Ini siapapun yang menang lawan Jordan Boy di Beyond 5. Wow. Amarul dari Malaysia, Laka Sasongko dari Semarang. Berarti kalau misalkan Amarul yang menang, Malaysia lawan Malaysia dong? Ya nggak apa-apa, masa nggak boleh? Ini ada juga match Indonesia lawan Indonesia. Oh iya juga. Oh iya juga ya. Tapi kan dia tandingnya maksudnya kalau orang Malaysia tandingnya jadi di Indonesia gitu. Malaysia lawan Malaysia tapi tandingnya di Indo. Kan kalau Indo lawan Indo tandingnya di Indo. Ya terus kenapa ya? Gak apa-apa. Iya, Tandingnya di Beyond. Iya. Betul. Ya, Kayaknya sih Amarul ya mungkin ya. Amarul. Mungkin.
Kan dia katanya mau balas dendam untuk negaranya, membawa kemenangan. Oke. Nih ada nih 2 debutan, Bobby Simanulang dan Rehan Ahmad. Tapi Bobby Simanulang ini dari dari NNG. NNG. Nelson Nainggolan. Wow, itu selesai. Selesai. Bobby menang. Bobby sudah ada nama NNG, berarti selesai. Oke. Prastio lawan Adam Wijaya. Wow, mini Mike Tyson. My balik lagi. coach, old coach. Old coach. Yes, all in lah. Prastio. Stio. Asik. Pakai apa tuh? Pakai apa? Mini Mike Tyson. Hah? Pakai apa? Keberuntalannya lah. Oh, pakai kebrutalan. Biasa. Menang KU. Menang kau dia pasti. Ini dia coming back. Pasti Coming back. gacor. Oke. Oke kalau begitu. Yes. Jadi ini dia nih. Wow. Kan sekarang udah beda. Anjir, Ada yang tiba-tiba anjir. follow Aziz Cali. Hello my brother Cima. Marhaban Ramadan. Thank you sama brother. Asik, gitu Thank kan. you. Di Respect. kereta. Jadi gini apa gini nih? Aduh, saya pengen kencing kah? Putra dia. Salah. Oke. Bukan dong. Apa? Makan dia. Makan dia. Saya lapar. Makan dia, oke. Ini Saputana. Ini Saputana. Asik. Ada lagunya. Berjuang tak mau kalah. Yes, sir. Apa? Udah. Apa ini? Kajilan Aziz dong. Wow, ini sangat amat prediksi yang sangat amat prediksi. Kajilan Aziz. Wow. Jujur Jujur ya. Dari hati. Ya. Sorry brother Ajis. Untuk kali ini Alin ke KJ. Kenapa? Keberuntalannya kemarin first time. Aku nonton dia main kickboxing aja gila sekali, Cok. Berani Pas lagi pukulan terkuat di bumi, kayaknya lu megang Aziz. Tidak. Ngomongnya pas ditanya. Tidak ada. Saya Yang tidak mana? ada ngomong Itu Ajis. hidungnya kenapa kembang-kembang? Memang besar begini toh. Oh, apa yang besar? Aduh. Banyak. Oh, buntutnya. Iya. Apa ya tadi? Ajis kali duluan. Kaji. Kaji itu beruntak. Kaji itu brutal. Apalagi sekarang ini bukan menurut aku ya, dari pandangan aku, ini bukan soal uang fight ini. Ini honor dan pride Honor dan untuk pride. KJ. Ini KJ harus ambil Honor kemenangan ya, ini. honor. Kalau KJ bisa ngalahin Aziz Salim di match ini, menurut ya atau sebaliknya ya, menurut Cima, apakah itu solidified dia yang terbaik di Indonesia? KJ. Ya KJ atau Aziz kalau menang. Bisa jadi? Hah? Mungkin ya, kayaknya nggak ada lagi kan di kelas mereka. Brian Lawitan. Tetap KJ. Oke. Kalau misalkan ranking nih ya, KJ Aziz, Putra Abdullah, Jordan Boy. Anjir. Secara skill. Tuhan, saya minum moto dulu kah? Yo, sabar. Nggak ada air. Tidak, saya mau kencing. Tadi siapa aja? Nih. Apa namanya? Oh, yang sekelas ya. Nih. KJ, Aziz, Putra, Kakacal, Brian Lawitan. Rankingin. Ini berat sekali demi. Enggak lah. Karena Berat. aku tidak pernah lihat Kakak Cal fight juga kan. Kan kita kan menilai karena kalau kita sudah ngeliat dengan mata kepala kita sendiri. Kakak aja di 1. KKJ di 1. 2. Putra Abdullah. Putra lebih daripada Aziz. Yes, bisa jadi. Putra kedua. Ketiga. Ketiga ya. Oh, ada Abang Jordan kah? Beda kelas kan? Beda Tidak. kelas. Tapi dulu sama sebenarnya. Dulu. Kalau ada Jordan Boy berarti Jordan Boy bisa di nomor 1. Jordan Boy di nomor 1. Bisa jadi kalau di kelas yang sama. Kan prime-nya tuh Bang Jordan gacor sekali. Oke. Jordan Boy nggak usah taruh di sini deh. Nggak usah ya. 1 KJ, 2 Putra. 3 kita taruh Aziz Kalim. Aziz Salim. 4 Kakak Cal. Ketiga Aziz Salim. Yes. 4 Kakacal. Putra lawan Kakacal gimana nih? Hah, gimana?
Sambil tadi mau langsung jawab tapi saya langsung pikir lagi. Saya langsung loading. Real, untuk saya tidak langsung. Dua-dua keras sih. Dua-dua gacor sih. Ini akan menjadi fight yang sangat amat seru untuk ditonton. Jadi Jadi apa? ya nggak tahu jadi apa. Ya, pokoknya ini fight ini kelas sih. Ini disuruh ngapain? Prediksi atau apa? Iyo, prediksi. Tuh. Saya harus pilih satu atau dua-dua? Pilih dua-duanya sih saya. Tapi tidak bisa, bro. Ini Cima lagi ngomong sama kakak Cima. Iyo, saya lagi ngomong sama kakak Cim sebelah dulu. Tidak. Apa? Prediksi. Wih, ini juga kekacauan nih pride ini. Jadi sebenarnya nggak tahu nih. Coba aku coba translate ya. Kelihatannya megang Kak Kacal, tapi dekatnya sama Putra. Ini kayak begini makanya tingkahnya. Saya tidak bilang saya pegang Kak Kacal. Ya enggak. Ini makanya dicoba ditanya. Bener Oh, gak? paham. Bener apa enggak? Tidak benar. Oh, berarti megang Putra. Saya pegang Putra Abdullah. Terus kenapa nggak mau ngomong dari tadi? Tidak apa-apa, itu biar ada scan lucu-lucu biar orang-orang ada clipping. Oke. Jadi Putra. Yes, my brother. Your brother. Kalau misalkan Putra lawan Aziz Calim. Putra Abdullah, 100%. Putra lawan KKJ. Putra Abdullah, Karena because my brother. KKJ? My father. KKJ your father. Tidak, sebenarnya challenging juga buat Putra. Kalau lawan KKJ itu betul-betul brutal sih dua-duanya. Pasti Brutalan pecah. KKJ apa Putra? Putra tuh nggak bisa dibilang nggak brutal ya. Dia brutal juga tapi dia tuh lebih tenang. Kalau KKJ kan langsung pam. Ya kemarin aku lihat pas lawan Randy Pangalila. Jadi menang? Kalau dengan tekadnya tergantung di latihan. Kalau KKJ latihannya 1000%, bisa jadi dia back to prime. Tapi kalau Putranya 2000%, the new. The new. Yes. Oke, Kembali kan? lagi dengan latihan. Kembali lagi dengan latihan. Tapi kalau misalkan dua-duanya kadar latihannya sama misalkan. Itu gacor. Menang siapa? Nah, siapa? Siapa? Prediksi. Kadarnya sama. Tuhan, kalau Ini kadar sama kayak tadi Putra lawan Kak Kacal nih ekspresinya. tidak, ini kadar sama ini Tuhan. Misal kan dia namanya ngobrol. Misal aja ya. Ah. Misal aja toh. Siapa yang Putra? Karena Tidak tahu siapa. my brother. Karena my brother. Yes, kakaknya my father. Yaudah mau apa lagi? Mau ngomong apa lagi? 26 April live on pay-per-view King Knock Ochima, the friend of me. It's gonna be crazy in there. Don't forget to come and watch with your eyes. Nanti Cima masuk TV juga loh. Wow. Demi apa? Mas TV yo? Iyo, tapi kalau misalkan masuk TV udah kena sensor KPI dulu. Dia sudah delay itu. Delay besoknya. Tidak seru, udah kelihatan hasilnya. Tidak apa-apa. Yang penting yang di pelosok-pelosok juga nonton tuh. Iyo. Secara free. Iyo. Damn. Ya udah, Astagfirullahaladzim. harapan apa 5 tahun ke depan buat Harapan ke depan 5 tahun ke Cima? depan. Apakah jadi kakak Cim lagi? Apakah jadi Tidak. King Knockout Cima? Apa jadi Cima Abdullah? Menjadi Cima diri sendiri. Cima diri sendiri. Yes. Apa? Oh, nggak mau. Jadi 5 Badul tahun lagi berarti umur berapa? 5 tahun lagi. Ketiga. Gacor tuh. Badan udah kayak orang-orang yang black besar tuh pasti tuh gua tuh. Gacor sih. Real kan? Saya buat lu Cima black besar. 5 tahun lagi nih lu udah harus sukses lu. Udah harus gacor ya kan boxingnya. Kalau bisa go internasional lah. ICB kita rata-rata kan di luar negeri. Bawa tanah air Indonesia. Beuh, itu keren banget sih.
Jangan lupa selalu bersyukur, selalu rendah hati, selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena karena ingat, semua itu hanya titipan dan akan kembali ke tempatnya. Jadi jangan sombong, tetap rendah hati aja. Semua itu sama. Oke? Hidup itu seperti air. Jalanin aja, mengalir. Oke? God bless you, Shima, Big Black Shima. Oke? Love you. Hei, tepuk tangan itu dia. Atau Shima official. Yes sir, yes sir. Terima kasih. Good luck 26 April. Thank you so much. Ini card pertama Beyond yang masuk TV. Wow. Masuk pay-per-view juga. Jadi buat kalian semua jangan lupa nonton Beyond Madness yang pertama di 26 April ini. Buat kalian semua yang mau nonton langsung bisa langsung ke bawah. Ada link di Kiostix. Gue nggak tahu nih udah habis apa belum. Kalian bisa cek. Jangan lupa juga buat kalian semua yang mau nonton live itu di pay-per-view, di video 29.000 aja, murah meriah meledak ya. Dan jangan lupa besoknya ada tayang di SCTV gitu. Udah siap banget nih. Jangan lupa juga beli merchandise Beyond Combat di keranjang di situ. Putih. Oh, keranjang putih. Penutupan. Penutupan ya? Kok tau gak? Don't forget to like, comment, and share this video. Jangan lupa juga Station. Apa artinya? eh Station itu tetap waras. oh, station ya bro. And stay healthy. Makasih, itu dia King Nokashima. See you guys 26 April Beyond Combat Madness di pay-per-view di video. Bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.